lo penyanyi rohani pakai bajunya nggak pantas kayak gini gitu. Misalkan. Itu kan karena pengotakan bahwa gue tuh penyanyi rohani gitu. Kamu harus evolve, aku juga evolve. Aku grow, kamu grow. We build our empire together. Jadi kita majunya sama-sama. Udah ya coach? Udahlah coach. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus. Bebaskan suaramu. Ada Angel. Coach. Oh my god, Angel Peters guys. Coach. Gila gue sampai merinding lah. Koci. Ini lah Koci lah ini lah. Ini momen Indra Aziz lah. Ini kepala gue sampai semutan ngomongnya. Guys, please welcome Angel Peters. Terima kasih. Kangen banget sama Angel. Terima kasih Koci. Kongres lagu terbarunya. Udah dibukakan pintunya. Aduh, Angel please. Angel adalah satu-satunya orang di kalangan musik yang pernah main ke rumah saya. Iya. Malam takbiran. Malam takbiran. Ngapain ya waktu itu ke rumah ya? Tapi jadi of course my doors always open for you lah, ya kan? Terima kasih Koci. Aduh gila seneng banget. I mean, I'm also so proud untuk melihat growth-nya Koci, bagaimana Koci melakukan ini semua dari kejauhan saat Thank you so much. Aku masih belum mampu untuk mengeluarkan karya-karya ini, masih ngawang, masih mikir gue ngapain ya, nyanyi gak ya gitu. And you're doing this consistently and I must say that I'm really proud. And you've done such an amazing job for this. Thank you so much Angel. Kita bukan pondok pujian gini ya, tapi bukan. Kita kalau ketemu emang sharing energinya kayak begini. Exactly bro. Gila sih, kita tuh punya banyak kenangan ya Angel ya. Banget. Yang pasti, dengerin single terbaru kamu, Garis Tangan. Enak banget melodinya deh. Asik ya. Itu lagu sendiri berarti? Itu lagu Tintin, si Martinus. Oke. Yes, terus yang bikin lirik tuh si Kamga. Jadi pertama kali dikenalin nih sama lagu ini. Selain kalau Tinus secara melodi, dia sebenarnya nggak meragukan lagi sih. Dia kupingnya menurut gue gila ya. Dia gila. I must say, he's good. He's great. Bukan good lagi. Tapi liriknya pas dengar tuh, wow. Iya sih. Susah loh nulis liriknya. Kebayang sih, ya kan? Apalagi, melodi tuh nempel banget. Gak sih? Mengakali takdir telah ditetapkan. Iya kan, gimana coba bisa bikin melodi, kalau kalian belum denger, kelewatan sih ya. Kalian klik video ini, belum denger lagunya sih? Iya, parah. Harus dengar. Lagunya enak banget, melodinya unik banget. Udah ada video visualizer dan juga video live. Iya, live video. Di YouTube-nya Angel Peters. Dan juga lagu sebelum itu ya Angel ya? Ada lagu Rindu, ada lagu Cinta. Yang terbaru mungkin 3 itulah ya. Exactly. Sebelumnya tuh 2 tahun yang lalu, aku udah sempat bikin EP juga kan. I see. EP, nah itu barengan sama Lala Manino. Terus ada lagu Kau Tiada Yang Lain, cover itu juga. Terus ada lagu, sebenarnya ada banyak sih. Cuman nanti kita ngobrol deh. Kayak secara rasa setelah punya anak emang tiba-tiba ini berubah ya. Ini yang mau kita omongin kita juga nih Angel. Boleh. Nah tapi yang aku senang adalah dimanapun Angel Peters berada, dia selalu produktif. Masa sih? Iya. Malah gue ngerasa kayak gue on off banget loh, Coach. On off gimana Angel? Karena nih ya kalau kita lihat nih katalog kayak Angel Peters banyak banget lagunya. Dari katalog rohani banyak. Dan yang sekarang juga ada lagi 2026 aja udah keluarin berapa lagu? 3 exactly. Guys ini baru bulan berapa guys? Iya ya. So itu keren banget sih. Tapi yang bikin penasaran adalah what do you mean by setelah punya anak jadi makin Jadi pas when I was pregnant, pas aku lagi hamil, berat aku cukup melonjaknya signifikan. Oke. Terus dan di situ kan emang aku tuh
gini ya, coach kan tahu sendiri kan, aku kan nyanyi dari kecil banget. Mungkin orang menganggapnya bukannya lo harusnya dari kecil tuh lo lebih mudah ya berkarirnya, kan lo punya network, kan lo kenal ini, lo kenal itu gitu. Tapi orang lupa bahwa berkarya itu tuh is not all about networking, is not all about punya suara yang bagus. Kita tuh sebagai penyanyi, kita juga harus bisa merasakan sesuatu, bisa mengalami sesuatu gitu. Dan aku merasa pace kehidupan aku saat itu cepet banget. Karena ya tahu dong, kita aja series berapa tahun ya kan. Belum lagi ditambah dengan pekerjaan-pekerjaan aku yang lain, yang membuat aku merasa cukup nyaman dengan posisi aku sebagai penyanyi gitu. Jadi gak ada drive untuk kayak, bukan gak ada drive sih, mungkin gak ada drive, gak ada waktu. And then pada saat itu juga my family was not in a good condition, I would say, ya kan. Jadi kayak mentally itu kayak kemana-mana gitu. Gak bisa fokus dalam kayak berkarya. Jadi dalam 10, bisa dibilang 10 tahunan lebih, itu benar-benar adalah momen yang gue survival mode deh. 10 tahun lebih? Lebih lah. Termasuk Mas Kita di Stereo juga sebenarnya during those times ya. Itu juga kayak sebenarnya waktu-waktu yang aku benar-benar survival mode aja gitu. Kayak yang penting nyanyi ya kan. Kayak there has to bills to pay. Terus abis itu at the same time masih sekolah juga ya kan. Terus harus ya gimana mau mikirin nulis lagu, gimana mau mikirin rilis, gimana mau mikirin what's next, karena tidak ada ruang untuk berpikir itu. Nah akhirnya sekarang thank God I'm blessed with such a wonderful husband, dan juga diberikan anak yang sebenarnya awal agak sedikit takut. Karena kayak plannya tuh pas awal mau nikah, abis nikah kan gue punya waktu nih sekarang. Terus kayak mungkin gue mau nyanyi tipis-tipis lagi, mau mulai. Tapi tiba-tiba 4 bulan setelah nikah, hamil ya kan. Dan pas hamil itu berat aku tuh melonjak sampai sekitar kayak 98 kilo kan gitu. Ya, tapi aku masih punya job of air. Dan job of air aku kan wedding kan. Aku si anak wedding. Tapi aku bersyukur, ya kan, karena disitulah sebenarnya ya walaupun mungkin banyak yang tidak ada pro dan kontra lah ya tentang pekerjaan itu gitu. But I enjoyed it. I get to make a lot of friends. One way of seeing it. Terus aku masih ngambil kerjaan-kerjaan itu. Karena di situ aku ngerasa kayak secara identitas, wah gila nih, hilang nih kayaknya gue nih. Gue kayak bisa hilang nih. And you know the song that I sing kan kayak lagu-lagu. Lagu-lagu serem-serem. Whitney, terus kayak lagu Celine Dion, lagu apa gitu. Itu tuh kayak bener-bener, aduh aku stres, aku kayak gila nih gue I'm losing it gitu. Kayak gue bener-bener, terus udah mana perut makin gede gitu kan. Kebayang. Bener-bener yang kayak abis nyanyi tuh, gue kayak ke toilet, abis tarik suara tinggi tuh, padahal udah gue turunin kuncinya satu gitu kan coach. Terus kayak ngecek ke toilet, terus kayak gini nih berdarah gak ya gitu kayak sampai. Jadi I was juggling with being pregnant and am I still gonna be singing? Am I still gonna be a singer? Am I still gonna be doing what I'm love to do? Or am I gonna be completely like, apakah aku akan menjadi seorang ibu full time? Itu mempertanyakan tuh. Wah coach gila, ini mikirin aja mau nangis. Soalnya kayak bener-bener sampai 8 bulan itu. Sampai 8 bulan aku masih ada fotonya di handphone. Sampai 8 bulan tuh aku masih udah gak bisa naik pesawat. Aku naik kereta ke Magelang, aku masih ambil kerjaan nyanyi. Karena saking aku tuh gak mau kehilangan itu gitu. Padahal aku pakai baju juga udah sesek, juga udah gemuk, nyanyi juga udah susah. Kebayang. Tapi segitunya ternyata aku ngeliat, gue tuh secinta ini gitu. Sama dunia ini. Sama nyanyi sih sebenarnya. Sebenarnya kalau mau ngomongin fame, so many people yang jauh lebih terkenal dari gue. For me lah ya, dari aku jauh gitu. Cuman kayak aku lebih mikirin kecintaan aku dengan bernyanyi gitu di situ. And then, long story short, akhirnya dilahir ya kan ke dunia ini. Dan ternyata bukan hanya dia yang lahir, tapi akunya juga lahir. Wow. Jadi itu kayak tell me more about that. Yes, ya. Jadi akunya juga lahir.
vocally aku harus jujur, memang aku lagi latihan lagi. I see. Ya karena 1 tahun ya, diafragma gak dipakai, benar. otot gak dilatih, iya kan, itu kan udah pasti hilang. Oh yes. Fisik banget soalnya. Fisik banget, karena hamil tuh bukan cuma bawa anak kalau dalam perut itu kayak hormon, kayak so many things to think about, let alone aku harus mikirin pita suara aku gitu. Terus gastrik juga kan, karena gede, naik. Oh my God. Iya. Oh my God. And I check. Jadi untuk berapa bulan pertama setelah aku hamil itu, aku pergi ke dokter THT dan dicek, itu tuh bengkaknya sampai, tapi nggak ada mole sih, nggak ada mole di pita suara, tapi kayak tau gak sih yang rahangnya itu bener-bener berlendir yang bengkak karena gastro yang setelah hamil ya. Terus setelah itu akhirnya anakku lahir, aku merasa aku lahir kembali. Nah pas aku punya anak, aku kan harus di rumah terus, karena aku harus nyusu. Jadi aku gak kemana-mana. Aku di rumah terus, minggu pertama stres, minggu kedua stres. Terus minggu-minggu setelahnya akhirnya I'm trying to make peace with it. Dan yang, kan Koci tahu ya, aku kan suka out and about gitu ya. Kayak aku suka ketemu orang, aku suka ngobrol. Koci ini yang selalu nanggepin aku ngoceh guys, aku kan cerewet banget ya. Koci itu yang selalu bersedia untuk mendengarkan aku curhat, aku ngobrol. Cuma dia mau mendengarkan suara aku ini. Ya kalau yang lain mungkin gak enek kayaknya. Kalau Koci dia mau, kalau Koci. Angel, jadi I have to appreciate you. Terus udah gitu, udah akhirnya setelah itu aku menemukan bahwa ternyata di dalam kesendirian itu justru lebih powerful. Di dalam kesendirian itu lebih powerful. Iya. Dan kita bisa menjadi sebuah individual yang lebih potent, yang lebih kuat lagi gitu. So ini aku ngebayanginnya, this is some kind of kayak awakening gitu ya. Susah jelasin ya makanya kayak aku tuh bingung menjelaskannya kepada orang karena it's an awakening, tapi perasaannya seperti apa tuh susah gitu, karena sebenarnya I was not in the best condition juga kan setelah melahirkan gitu, tapi punya anak tuh beda aja gitu, kayak rasa aku tuh nggak pernah merasakan cinta yang kayak gini itu pertama. Terus kedua, I feel like I get to feel things more deeply than ever. Terus ketiga, setelah punya anak aku jadi bisa berdamai dengan keadaanku, bisa berdamai dengan kedua orang tuaku, bisa mengerti ternyata punya anak itu it's not easy. Oh itu ya, itu benar-benar apa? Bayangin loh. Soalnya gini Angel, di usia Angel Peters punya anak itu kan, itu quarter life crisis. Itu that's like 25, 26? 25, ya. 25 going on 26, right? ya. Itu quarter life crisis, di mana semua orang bakal mikir, anjir gue ngapain ya hidup gue ya? Gue mau kemana ya? Umur 30 bentar lagi loh. And then you're about to have a child gitu loh. Di masa-masa kayak gitu. I can only imagine. Stres banget kan? Stres banget, the struggle within you gitu loh. Makanya ketika Angel bilang, anak gue lahir, and then aku pun lahir juga kayak, oh wow. Iya. Bener-bener kayak dia lahir, and then reborn-nya tuh banyak banget itu yang kayak tadi aku bilang kan, ada beberapa faktor. Sebelum ke nyanyi dulu gitu ya, mungkin ke secara cinta, terus bagaimana aku lebih menghargai diri aku, bagaimana aku bisa merasakan sesuatu lebih dalam lagi. Terus aku bisa berdamai dengan keadaanku. Dulu aku gak bisa loh kayak memaafkan beberapa situasi dalam kehidupan aku gitu. Tapi setelah punya anak tuh kayak tiba-tiba kayak magic aja gitu. Kayak gue bisa lepas, kayak gue bisa let go. You know, udah lama banget. Ini yang lagu, nanti kita bisa ngomongin yang lagu Rindu nih. Ini kan lagu aku tentang papaku kan. Jadi sebenarnya initially ini lagunya yang nulis si Clara Riva. Ya, tapi rindunya tuh tadinya sebenarnya rindu untuk pasangan, LDR ceritanya gitu. Tapi kita kan sesi workshopnya juga banyak. Terus aku denger terus. Akhirnya I decided to change like some lyrics juga gitu, karena revelation yang aku dapat tuh ternyata gue tuh sebenarnya marahnya tuh kayak karena gue kangen sama papa gue gitu. Because I miss my dad.
Jadi rindu itu tuh ternyata perasaannya bukan hanya kayak apa ya, bukan hanya seperti aduh aku kangen banget sama dia, pengen ketemu dia gitu. Tapi marahnya aku tuh ternyata aku tuh juga karena aku rindu sama dia, aku rindu bagaimanapun kan dia baik, bagaimanapun juga dia he raised me well, you know, every time I sing he's always there, yang seperti itu. Jadi kayak gila sih tapi emang ya, kayak jadi bisa merasakan hal-hal yang kayak gini yang agak sedikit di luar, bisa mendapatkan revelation yang karena kehadiran si Kucril satu itu. Casper ya? Casper, dia lagi bobo di mobil. Lagi bobo lagi bentar di mobil. Bentar lagi bangun nanti, mau naik. Tapi gini Angel ya, maksudku gini deh, kita lihat aja deh artworknya si Rindu. Ini buat siapapun yang ngelihat pasti bingung. So many questions guys. Kalian kalau buka Spotify, lihat artworknya Rindu, kalian dengerin lagunya, dengerin liriknya, you gonna ask so many questions. Nah ini maksudnya nanti ditampilin ya di sini ya, Gal. Di sini ada foto keluarga, ya kan? Keluarga yang paling kanan. Iya kan, yang paling kanan. Iya, yang pakai bando. Ya kan. Dan ada sosok ayah, manggilnya apa sih? Panggilnya papa. Papa, sosok papa hanya Angel, dibikin bolong. Kayak bisa nggak cerita itu? Yeah. Kayak, of course kita semua bakal bertanya gitu. Jadi selain musik, I'm also into art. Aku sangat suka sekali pergi ke museum, suka sekali melihat karya-karya orang gitu, walaupun aku bukan pelukis atau bukan apa gitu. Cuman I'm very fortunate enough untuk bisa bekerja dengan orang-orang yang sangat mahir di bidangnya lah gitu. Kali ini aku bisa ketemu sama Mas Henry Chus dari Artifora. Nah, Mas Henry Chus ini when I first work with him, aku tuh baru sekali ketemu dengan sosok yang kayak, oke, mau bikin gimana gitu. Tapi datang decknya tuh kalau kita hire creative director semisal, kita hire art director, dia kan pasti yang offer kan. Kayak dia denger lagu apa, what's your feeling, lalalala, ini gue kasih kayak begini ya. Kalau ini dia enggak gitu, kayak perasaan lo apa, gini. Lo coba ini dulu deh, tulis deh. Bahkan itu tulisannya tulisan aku. Yang di bawah gitu. Yang rindu gitu. Nah terus kenapa papaku dibolongin itu, edition awalnya karena yang paling ceritakan lagu ini tentang kehilangan dia kan. Gitu. Jadi bagaimana kita mau mengenhance, bukan mengenhance sih sebenarnya, menyampaikan bahwa sebenarnya yang hilang di lagu ini tuh yang aku rindukan tuh dia gitu. Secara literal, karena mungkin kan yang mendengarkan lagu ini bukan hanya merindukan ayahnya ya gitu. Tapi kan kalau buat aku pribadi ini kan papa. Terus complicated deh, terus kayak kalau mau dengerin analogi sebuah hal yang aku lakukan di lagu ini, sebenarnya rindu ini cukup complicated. Terus kayak even kayak ke video klipnya gitu. Itu kayak few seconds pertamanya tuh intense banget kan. Dari orkesternya. Keren banget itu orkesnya. Keren. Ya, I requested for that. Dan aku pengen itu tuh di situ menggambarkan kayak kemarahan aku. Kemarahan yang sebetulnya rindu yang sangat. Iya. Ternyata cuman tersisa jelas di benakku banyaknya memori tentangmu. Bener-bener it's just gue nih gila karena so much memories about you, banyak banget memori yang baik tentang kamu gitu. Kayak itu doang. Seru ya tapi nyanyi ya. Kayak seru gila sih, seru banget sih. Tapi yang menarik kalau misalkan coba disambungin ke cerita Angel yang awal ya, ketika Angel punya Casper gitu, ya kan? Something within you kayak bukan kayak memaafkan, bukan kayak, tapi mengerti ya. Awareness. Iya, menyadari tentang parenthood dan all the complication sebagai seorang parent gitu loh. Humbling sih punya anak. Iya. Humbling banget. Punya anak itu sangat humbling, sangat merubah cara aku berpikir, cara aku melihat seseorang. Kayak
Ya contoh kayak gosip aja gitu. Gosip? Iya gosip gitu kan, dulu gue suka gosip ya. Kayak sekarang kayak udah males gitu. Kayak karena sekarang jadi kayak setiap ngeliat orang harus jadi kayak harus jadi kayak empat gitu. Oh ngerti dong, iya paham. Iya jadi harus kayak sebenarnya sih dia ngeselin sih, tapi sebenarnya mungkin dia tuh kayak gini karena dia gini. Gitu. Tapi bukan mencoba untuk, maksudnya bukan mencoba untuk solve problem orang tersebut ya gitu. Tapi lebih kayak udahlah gitu, bisa kayak gitu contoh. Ini yang menyebabkan Angel Peters sekarang nyanyi bisa ngerasa lebih dalam dan lebih tulus. Iya. Ini kemampuan untuk mengerti, ya mengolah gitu. Iya kan? Walaupun masih belajar ya Coach ya. Iya. Ini baru 3, iya baru nih. Oke. So gini juga sih yang aku juga ngebayangin ya. Karena kan aku tahu ya Angel dulu kan ya. Angel itu manja banget sama ibunya. Masa sih? Manja ke semua orang deh kayaknya. Iya sih, manja ke semua orang sih Angel itu ya. Iya. Kalau makan maunya disuapin mama. Manja ke semua, pokoknya semua dulu ngurusin aku. Dulu semua ngurusin aku. Sekarang masih berarti? Enggak. Oke. Semua dulu ngurusin aku. Sampai almarhum teman kita juga salah satu yang ngurusin aku. Ngurusin banget. Makanya ketika Nino tuh udah kayak kakak angkat gue ya. Abis syuting anterin pulang. Ayo kamu gini. Asli dong. Makanya saya ngelihat Angel tuh kayak lihat anak sendiri. Tapi itu makanya ketika kita semua nih yang ada di lingkungannya Angel ngelihat, wow, you're a mother now. That's like wow gitu, wow. Iya, wownya diinterpretasikan masing-masing ya. Oke. Tapi wah gitu, ini banget bangga ya kan, dan kayak rasain pokoknya itu suatu yang membuat aku sangat-sangat happy lah gitu ngelihat ininya. Nah oke, tadi kan lagu tentang rindu ya. What about Garis Tangan? Garis Tangan. Ini kayaknya tentang ditinggal juga gak sih? Sama, kalau Garis Tangan tuh tentang ditinggal. Tapi kalau Garis Tangan tuh si Kamga actually interesting banget gitu. Jadi pas aku tanya pertama kali, Kam, kan yang nulis lirik ini lo. Aku bilang, terus lo punya maksud tersendiri gak sih dari lirik ini gitu. Because I wanna hear from his point of view. Kalau dari point of view aku kan Garis Tangan ini tuh adalah lagu tentang takdir. Bagaimana ini yang juga aku rasakan dan aku pelajari. Bukan aku pelajari sih, aku alami. Lebih tepatnya. Bahwa kayak kadang ya kita butuh kayak sampai kepada kedewasaan tertentu. Bahkan yang orang yang dewasa pun juga mungkin belum bisa menemukan itu ya kan. Bahwa some things itu, bukan some things, bahkan all things itu kan sebenarnya gak dikontrol kita. Jadi kalau ada sesuatu yang tiba-tiba nggak terjadi atau apa gitu, kayak bagaimana kita belajar untuk let go dan tidak terlalu nempel dengan hal tersebut dan menerima bahwa ya udah emang kalau nggak bisa ya nggak bisa gitu ya kan. Nah pas aku tanya Kamga dia beda gitu, dia malah bilang sebenarnya tuh garis tangan bisa diakalin gak sih gitu, kayak takdir tuh sebenarnya bisa diakalin gak? Oke. Kalau emang kita cinta banget, jadi kan ini tentang dua orang nih, dua orang yang gak bisa bersama. Kalau gue cinta banget sama dia nih, sebenarnya bisa gak sih cintanya ini tuh ngalahin si takdir itu gitu. Oke. Iya. Interesting kan? Interesting sih. Jadi kayak ternyata dia mikirnya dari situ gitu. Kalau gue kan mikirnya lebih simpel kan, lebih kayak oh ya udah ada orang yang pacaran misalkan 10 tahun ya kan, mikirnya udah bakal nikah. Tapi ternyata gak jadi misalnya gitu. Atau ada ya pokoknya hal-hal yang di luar nalar aja lah yang bisa terjadi dan tiba-tiba kita gak nyangka gitu ini bisa terjadi. Nah tapi kalau aku tuh mikirnya lebih ke situ gitu. Tapi kalau kayak Kamga kuatnya cinta tuh sebenarnya bisa mengalahkan takdir ini gak sih? Gitu. Soalnya di liriknya interesting banget. Bentar ya. Oh, liriknya gini. Mencari celahnya agar bermuara di garis tanganmu. Mencari celah agar bermuara di garis tanganmu. Bagus banget sih. Bagus banget, iya.
Iya, bagus banget. Bisa gak ya gue yang nyempil? Iya benar. Despite all the garis tangan, despite all the ini segala macam, bisa nggak sih gue cari? Iya. Aku pernah dengar gini sih, Angel. Gimana? Ini, tapi nggak tahu ya pendapat Angel gimana. Sebetulnya yang menentukan kita bisa sama seseorang, be with somebody gitu ya, itu bukan cinta, bukan apa, tapi compatibility. Compatibility, oke. Agree. Karena aku sama suami aku juga bukan yang butterfly. Okay. Karena kan sebelumnya kan carinya yang sama-sama kayak butterfly on stomach gitu kan. Ngerti. Perasaan cintanya gitu. Tapi sekarang aku mengerti sih kenapa kayak Tuhan juga memberikan aku dia. Ya compatibility is one thing gitu. Tapi kayak ya contohnya ya kayak gini lah, dikasih kebebasan untuk oke, kamu mau berkarya. Kalau buat aku ya satu halnya juga yang penting itu adalah kayak bagaimana orang tuh suka mikir dua bener-bener kayak jadi satu gitu. Padahal sebenarnya kayak unfair gitu. Kayak lo, you have your life on this planet, same as mine. Walaupun di luar kita punya tanggung jawab masing-masing ya kan. Dia mungkin he's a provider, he has to work gitu. Sama halnya kayak dengan aku gitu. Tapi yang buat aku tuh kayak merasa sampai hari ini signifikan banget ya rasanya nih kalau tentang kita ngomongin cinta kan. Kalau cinta, kalau coach kan ya cinta kita cintanya udah cinta beda ya. Kalau cinta nikah udah bukan cinta jedak-jeduk ya kan. Cintanya tuh udah cintanya tuh udah beda lagi ya kan. Kayak aku harus kerja keras buat kamu. Iya gitu. Itu dia guys. Nah jadi kalau aku sih merasanya yang aku paling merasa garis tanganku bisa bertemu dengan dia di sini. Karena mungkin belum tentu loh lelaki lain itu memberikan aku kesempatan untuk ya gini kayak masih nyanyi gitu. Tanpa harus menurunkan ego. Maksudnya dia tuh gak pernah merasa emasculated, that's first. Dia tidak emasculated tuh maksudnya ini ya guys, kayak merasa terancam gitu loh. Karena kayak istri gue juga kayak kerja itu kan kita kerja kan ketemu orang kan. Betul. Ya sometimes kita ketemu orang-orang hebat juga ya kan. Sometimes kita bertemu dengan ya mungkin ada di situasi yang dia gak nyaman juga ya kan. Ada orang yang gak nyaman loh kayak istrinya menjadi seorang penyanyi gitu ya. Walaupun saya penyanyi yang sangat santun ya. Tapi tetap ya kan. Santun ya kan. Tapi maksudnya the fact that he wants to give me the chance untuk tetap bernyanyi aja tuh. Itu yang menurut aku mempertemukan garis tangan aku dengan dia gitu. Terus itu pertama. Terus dia pernah ngomong satu hal yang buat aku tuh gila banget. Yang dia keep. Aku kira ini asbun gitu. Oke. Apa itu? Dia pernah bilang gini pas nikah. So when we get married, dia bilang kamu harus evolve, aku juga evolve. Aku grow, kamu grow. We build our empire together. Jadi kita majunya sama-sama. Dan dia buktikan itu gitu. Dengan apa? Dengan kayak sekarang aku udah punya anak ya kan. Ya kita gantian gitu. Tag team. Jadi benar-benar kayak oke, kalau misalkan jadwal aku lagi padat banget yang sampai aku gak bisa pegang si Kaspar gitu. Oke, kita akan cari solusi gitu, gimana gitu. Dan aku rasa kayak mungkin kalau dia tidak benar-benar mau mensupport aku, mungkin itu tidak akan terjadi gitu. Jadi kayak ya terima kasih lah kepada garis tangan dan takdir ini yang mempertemukan aku dengan suamiku yang ternyata memberikan aku kesempatan untuk berkarya. Kebayang gak sih kalau aku dikunci di rumah? Gak boleh nyanyi? Nggak, itu gak bisa sih. Itu gak mungkin sih. So obviously tema family itu penting banget buat seorang Angel Peters ya kan. Dari tadi kita ngebahas nih tentang rindu, tentang sosok ayah, tentang gimana setelah melahirkan Kaspar, something click ya kan, inside your mind gitu. Udah gitu sekarang mengenai garis tangan, tentang sosok suami gitu. Nah tapi pertanyaanku, ini mungkin kamu bisa menjelaskan, terserah sih mau menjelaskan apa enggak ya. Iya. Tapi kenapa kamu agak tertutup soal suami? Apa orangnya emang gak suka di-expose apa gimana sih? Orangnya yang emang gak seneng di-expose. Orangnya juga
Jadi cara mencintainya juga berbeda. Jadi dia bukan orang yang ekspresionis dan tidak banyak berbicara. Tapi ya kayak ya act of love-nya tuh ya seperti ini gitu, kayak giving me the chance to work and like aku bersyukur sih ada dia. Koci kan tahu ya aku agak anaknya maksudnya kayak bener-bener dari dulu tuh mencak-mencak banget kan, kayak mencak-mencak tuh maksudnya bahkan dalam secara berpikir kayak kurang fokus gitu loh ya kan udah pasti apalah udah pasti gitu kan kayak ada gitu-gitunya gitu. Nah aku tuh bersyukur ketemu dia karena dia orangnya juga sharp gitu. Jadi dia instead of kayak dan emang orangnya gak suka tampil. Gimana dong? Bajunya aja warnanya hitam semua. He's like you don't have anything. Terus kayak ya makanya aku bersyukur juga sih. Kayak bener-bener dan kayak gini tapi jangan salah loh ya. Ini kayak begini nih. Dia tuh bukan kayak memfasilitasi in a way kayak dia mau aku juga grow gitu. Jadi bukan jadi kayak yaudahlah aku jadi suami kamu, aku ini mau ngerti gak kayak support yang berlebih apa gitu-gitu. Boro-boro. Dia justru kayak do it your way. Gitu. Bukan artinya lu sekarang udah jadi istri, lu jadi punya privilege yang berbeda gitu. Benar-benar masing-masing grow. We grow together ya kan. Tapi sangat menyadari fully bahwa you have your own life, I have my own life. Kita collaborate ini work ya. Kan? Dan collaborate itu sangat-sangat baik sekali karena dia tuh mengajarkan aku kayak hal-hal karena kan aku kehilangan sosok ayah juga. Jadi aku tuh kayak I feel like I lack mentorship juga. Jadi kayak nggak punya orang yang untuk mementorkan aku. Nah pada saat ketemu dia tuh aku merasa bahwa dia sangat bisa mengarahkan aku tuh in a way kayak dia bisa mementorkan aku lah gitu. Jadi kayak how do I manage people for example. Terus kayak bahkan ya yang nge-push aku untuk serius ya. Pas aku mau nikah beberapa kali tuh sama dia tuh. Aku mau keluarin lagu dia tuh bisa jawab kayak gak usah ngomong lah loh gitu. Dia tahu gitu kayak how to handle gue gitu kan. Itu kan orangnya yang kayak ngerti kan yang kayak yang kayak happy semangat gitu terus kayak udah gak usah ngomong lah lo gitu. Iya aku mau gini. Mana? Gue udah dengerin dari 2 minggu yang lalu. Bisa yang kayak tough love gitu. Ngerti. Terus, itu real banget tuh. Itu real banget kan. Terus dia bilang, terus dia ngajarin kayak oke, kamu tulis maksudnya. Kayak di notebook little stepsnya apa, caranya gimana gitu. Jadi kayak sampai jadi ini semua tuh ya andilnya juga sangat banyak sekali dari dia gitu. Tapi andil itu guys, andilnya tough love. tapi mungkin Angel Peters harus digituin memang. Harus ditap-lapin, aku gak bisa di-love. Tapi ngerti. Gak bisa iya kan. Soalnya kadang-kadang tuh yang kayak gitu malah jadi toxic. Kalau yang gak sih, yang kayak apa-apa yang iya pasti kamu sukses. Pasti kamu sukses apa. Karena jadi toxic gitu loh. Jadi mendingan yang real gitu. Iya aku sampai juga beberapa kali nangis sih jujur sama dia. Gitu. Kayak kok kamu mesti iya tapi mungkin kayak selama ini aku gak punya nggak punya mentorship itu sih yang dimana dimana yang aku bisa kayak tektokan bisa menanyakan sesuatu yang aku tuh sebenarnya kayak tidak mengerti gitu. Kayak kadang contoh kecil aja nih ya kayak contoh kecil gitu kayak misalkan ngomong sama Koci gitu sudah ngomong gue patahin gitu kan padahal aku kan gak maksud mau memotong pembicaraan Koci gitu. Tapi kan Koci tahu kan aku emang anaknya kayak begitu. Memang anaknya begitu. Yang suka ngoceh yang kayak gak stop gitu. Nah kayak gitu tuh yang ngasih tahu tuh dia kalau misalkan ini kami jangan potong dulu, dengerin dulu. Indra Aziz ngomong misalkan. Jadi kayak act of love-nya lebih seperti itu. Jadi dia tidak perlu ini ya. Balik lagi tadi ke pertanyaan Koci. Jadi dia tuh tidak perlu show off. He's a very simple man. Dia gak suka di kamera. Dia sangat benci kamera.
Oke. Itu menjawab ya? Menjawab ya? karena itu lumayan misterius tuh, jarang banget kan iya, diposting. Dia sampai pernah buka IG aku kan, dia kan gak main social media. Dia lagi ngomong, you know what, when I see your Instagram, you look like a single mother. Terus gue bilang kayak, ya salah lu, siapa suruh lu gak mau difoto masuk ke IG gue, ya kan? Iya. Ya kan, dia sampai kayak, kenapa foto kamu cuma berdua Kaspar ya? Terus kayak, iya, terus gue mesti gimana? Kan dia gak mau. Oke, nah akhirnya aku mau nanya nih. Ini masih seputar family karena again family buat Angel Peters ternyata hal yang penting ya. Banget dong. Bener banget dong ya. Pengen tahu Angel Peters tuh modelan ibu yang kayak gimana sih? Gimana tuh Bi? Soalnya kan kita tahu ya di luar sana kan macam-macam bentuk ibu ya. Ada yang nono, ada yang apa? Kalau aku enggak. Kalau aku gimana? Sekarang yang gak bisa ngomong ya. Ini yang at least yang aku ya. Ibu-ibu di luar sana, saya ini versi aku. Kalau aku tuh jadi aku menyadari bahwa pada saat aku melahirkan yang tadi, yang aku cerita tentang aku reborn, aku apa, anak tuh bondnya tuh deket banget gitu. Bondnya deket banget. Iya, bondnya tuh ternyata separah itu dengan seorang ibu. Jadi ini gila, aku sampai nangis. Kemana aku baru nge-scroll Instagram. Terus ada orang yang ngomong bahwa, you know what, kayak orang tuh kayak perspektifnya adalah ketika seorang anak itu lahir, kita mikirnya kita harus jadi parent buat mereka gitu. Tapi sebenarnya they're older than us. Mereka itu lahir untuk ngajarin kita, bukan kita untuk ngajarin mereka. Jadi kayak kadang ada orang yang menganggap bahwa they're a small creature, mereka tuh kecil, mereka tuh ringkih, mereka tuh ini. Ya iya sih, emang kita harus memberikan mereka nutrisi yang baik, apa-apa. Tapi itu kan adalah hal yang necessity ya, hal yang emang harus dilakukan. Di luar itu ada hal-hal seperti yang menurut aku jauh lebih penting. Satu, bagaimana aku menjadi pribadi yang lebih baik. Iya kan? Kayak ya salah satunya ini, kewarasan, ya kan. Terus kedua, bagaimana aku bisa menjadi pribadi yang lebih tenang. Regulated nervous system for me is number one. Because if you are calm, your baby is calm. And that's proven. Terus kalau aku itu sekarang, anak aku nih kayak gini dia ikut nih kan. Gitu. Jadi aku tuh mencoba untuk kayak, of course dia punya dia udah sekolah juga, terus dia juga main ke playground apa gitu-gitu. Tapi aku dan suamiku adalah tipe orang yang kita mau dia melihat see us as an example gitu. Bagaimana kita bisa present terus untuk dia, karena kan teman pertama dia kita. Betul. Iya kan? Betul. Jadi aku cukup kemana-mana bawa anak. Same goes with my husband. Dia juga bener-bener wherever he goes dia selalu bawa si Kaspar. Tapi kita tuh nggak yang kayak sebenarnya menspesialkan dia banget juga enggak. Nggak yang kayak spoiled banget yang kayak bentar tempatnya gitu-gitu. Buset deh anak gue mah. Makannya koci ya ampun. Ya kayak nggak apa-apa gitu kalau kita lagi makan pinggiran jalan juga dia kadang ikut. Iya. Dia misalkan kerja mau kemana dia juga. Maksudnya kita nggak yang picky gitu, justru dia harus lihat gitu. I want him to see aku dan Sesa itu sebagai pribadi seperti apa. Jadi PR-nya tuh nggak berat, bukan gimana kita kayak ngoceh ke dia, kamu harus gini ya, lalala gitu. Tapi aku tuh pengennya aku dan suami dia yang melihat kita tuh seperti apa. Example, ya. Dan it's very proven, right? Kayak anak kecil tuh is like a sponge. Bener-bener dia tuh cara, bahkan dia bisa nyanyi dong. Oh iya, oke. Dia bisa nyanyi Risk It All Bruno Mars kan. Serius, umurnya 2,5 tahun. Ya Allah. Ada vibranya lagi. Iya. I risk it all to you. Waduh. Kok ada vibranya? Iya. Kaget. Kita semua sampai teriak gitu kayak kok Kaspar bisa. Ya jadi itu kan karena melihat kan. Jadi sama halnya juga seperti itu gitu. Kayak abis ngapain. Sekarang aku kayak ngomong ke Coach, terima kasih ya Koci gitu. Dia juga repeat itu gitu. Kayak terima kasih ya Koci gitu. Jadi ternyata itu ya. So for me the most important thing is first is regulated nervous system. Being present, bagaimana kita bisa selalu ada buat dia, ya kan. Kalau secara finansial puji Tuhan, sampai hari ini kami masih dicukupkan, ya kan. Kalau misalkan
ya anak kecil untuk makan, untuk kita main ke playground gitu. Untuk di sekolah, untuk dia melakukan, untuk bisa beli mainan gitu kan. We're so blessed, we're so beyond blessed for that gitu. Tapi yang lebih lucu lagi anak aku malah lebih suka beli buku daripada beli mainan. Oh. Iya. Oke, senang buku-buku yang kayak gimana tuh Casper? Dia sekarang lagi into space. Ya, lucu banget. Dan builder. Jadi dia hafal macam-macam kayak aku aja nggak hafal. Iya. Jadi dia tahu tuh macam-macam mesin untuk konstruksi gitu. Jadi Bu, aku pengen roller. Dia kan mengaku ibu, tapi dia nggak bisa sebut. I don't know, somehow dia nggak bisa nyebut B. Jadi dia nyebutnya G. Jadi igu. Iguana dong gue. Lucu amat. Jadi kayak igu. Sebenarnya kayak aku mau apa sih Bi, gue aja sampai gak hafal excavator, aku rollerblade, terus di jalanan tuh kayak concrete mixer truck. Ya ampun, sampai hafal because dia tuh nggak diberikan entertainment yang terlalu berlebih, jadi dia entertainment yang ada di jalan. Itu yang satu. Karena dia jalan mulu kan sama aku sama suami aku gitu. Terus kan my husband is in Medan, kita pindah-pindah. Maksudnya kayak kalau lagi ke luar negeri, lagi kemana apa gitu. Ya udah, jadi kita tuh ngelihat apa yang ada di jalan gitu. Terus dia suka banget sama fire station, like fireman, itu dia gila banget. Kayak terus dia sekarang lagi into space. Terus pertanyaannya juga sudah mulai. Tapi udah ini belum, Jal? Udah kebayang personality? No. Aku mau nanya, kamu kebayang adiknya belum? Kita pernah ngomongin ini sih, kayak misalnya kalau kita dikasih satu lagi, we'd be happy. Tapi dengan satu ini aja kita udah bahagia banget. Iya. Jadi kalau misalkan ya kita nggak ada timeline, nggak ada jadwal, nggak ngejar. Aku masih di 30 loh, masih oke gak sih? Kayak gak usah buru-buru ya. Gak usah. Lagian aku juga sebagai bapak dari seorang single boy gitu. Kamu Coach sekarang anaknya udah umur berapa ya? Sekarang udah umur berapa berarti? 15. Ya. Masalahnya udah beda lagi tuh. Iya, beda lagi. Gak nyambung. Iya. Gak nyambung sama masalah anak 2 tahun. Kalau anak 2 tahun masalahnya masih kayak masih unyu-unyu ya. Iya, benar. Kalau 15 kayaknya udah gak unyu nih masalahnya. Iya, tapi lucu banget sih. Maksudnya it's a boy, right? Iya, boy. Iya. Jadi maksudku, aku soalnya gini, ngebayangin kan waktu kamu, hubungan kamu sama mama kamu, kan aku juga lihat tuh sehari-hari. Jadi aku cuma wondering aja, apakah Angel Peters tuh as a mother tuh kayak gimana gitu loh. Dan ternyata kayak tadi ya, maksudnya aku setuju banget sama by example itu. Karena buat aku itu yang penting banget. Apalagi sekarang juga di sosial media. Walaupun kamu nggak suka terlalu menjor-joran di sosial media gitu, tapi malah aku ngupload foto dia mulu sih jadinya. Iya, benar. Malah jadi ngupload foto diri sendiri. Iya. Soalnya masalah parenting juga lagi ramai juga dibicarakan di sosial media. Iya banget lagi. Sekarang banyak contoh ya. Itulah makanya. Dan sekarang it's all about mental health gitu loh. Exactly, penting banget. Iya. Nah, tadi family kita udah bahas nih. Sekarang mengenai Angel Peters yang banyak banget rilis rohani kan. Oke. So selain family, tentu spirituality juga mungkin salah satu main. Tapi ini juga lucu nih tentang spiritual. Nah jadi kan emang kayak like I've born a Christian, ya kan. Jadi aku dari dulu ya memang aku tuh udah tidak bisa menyangkal gitu kalau bahwa tanpa Tuhan Yesus aku tidak ada hari ini. Jadi aku tuh udah nggak bisa menyangkal that fact. Jadi bayangin ya bayangin aja pas aku lagi cerita yang tentang 10 tahun aku survival mode itu, somehow ada aja kerjaan tiap bulan, sambil ngawang, sambil stres, sambil belum lagi kan pacaran, ya kan, putus cinta, terus belum lagi ngurusin yang gak penting-penting, terus belum lagi drama di rumah. Tapi aku waktu itu sempat beberapa tahun memang diberikan, ya maksudnya kesempatan untuk menjadi tulang punggung keluarga saat itu kan, gitu. Jadi memang ada fase itu kayak don't mistaken me, my dad is giving me an amazing life. Tapi ada fase di mana aku harus waktu itu menjadi harus berkontribusi gitu kan. Terus di situ itu yang buat aku kayak kok bisa ya gitu. Kalau sekarang kan hidup kan kita jadinya harus lebih tertata dong. Kayak sekarang kan kita jadinya lebih wise ya. Karena kita harus mikir dari sekolah ngojek. Oh my god, sekolah mahal banget ya. Mahal banget. Terus udah gitu, ya maksudnya kayak
ada hal-hal yang dipikirkan gitu. Kalau dulu kan yang gue pikirin pokoknya bagaimana waktu itu banyak lah pokoknya, maksudnya banyak yang harus dibayar gitu pada saat itu gitu, dan yang saat itu lagi bisa it's only me, so I have to sing gitu. At the same time mau rilis lagu juga nggak bisa, nggak ada space-nya. Terus kedua ngawang, tau gak sih orang ngawang kayak? Iya, itu emang iya kan. Ada kan, ada vibe ngawang kan, kayak ngerti banget. Gitu loh, kayak diajak ngobrol udah nggak, iya udah nggak fokus aja kayak. Terus gue suruh keluarin lagu gitu, kayak udah nggak bisa, udah nggak ada mental space untuk itu. Jadi ketika aku menyadari dan adanya lagu rohani ini, kayak kenapa sih kayak orang bilang nyanyi lagu rohani mulu atau apa gitu. Buat aku spirituality itu nyanyi lagu gini juga spiritual loh. Nyanyi lagu gini juga lagu spiritual. Pop itu spiritual. Lagu sekuler itu spiritual. Iya spiritual lah. Experience ya. It's every time I sing I always felt spiritual. Right. Okay. Mau itu lagunya Whitney Houston, mau itu lagunya Because You Love Me, mau itu nyanyinya lagu whatever, nggak harus lagu rohani. Buat aku nyanyi itu tuh jauh lebih nyanyi loh. Jauh lebih dari sekedar lo mengeluarkan suara. Kayak sering banget gitu kayak aku lagi nyanyi padahal lagunya apa gitu. Terus tiba-tiba kayak turun panggung dipeluk ibu-ibu terus nangis gitu. Tapi lagunya bukan lagu rohani gitu. Jadi kayak since then I realized that like voice is very spiritual actually. Yes. It's very a powerful tool yang sangat-sangat powerful sekali untuk bisa kena ke hati orang gitu. Setuju banget. Jadi kayak bagaimana sekarang aku lagi belajar untuk mengasah dari lagu-lagu yang aku keluarkan gitu. Bagaimana aku mencoba untuk jadi vulnerable, bagaimana aku mencoba untuk kayak dari pengalaman aku gitu. Karena bukan masalah rohaninya, bukan masalah hanya untuk Tuhannya gitu kan. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika ya kayak jadi bukan hanya spesifik untuk umat Kristiani gitu. Tapi buat aku, ini pertanyaan ini banyak nih kemarin pas lagi Persilisia kan kayak kemarin nih Angel ada lagu rohani. Iya, pada saat itu fase saya lagi banyak menyanyikan lagu rohani gitu. And I don't regret that at all. Karena hidupku ada hari ini karena Tuhan gitu. Tapi kalau cara pandang aku bernyanyi itu tuh sangat spiritual. Mau itu lagunya pop atau apapun itu gitu. Kayak aku tuh bisa kalau lagi nyanyi something gitu yang kayak aku lagi teriak pas aku lagi mau ambil nada tinggi gitu. Terus kayak hampir gak nyampe gitu. Itu tuh aku langsung mikirnya kayak gimana ya gue mau nembus langit gitu. Kayak sampai pokoknya bisa gak ya gitu. Jadi kayak it's more of like kayak energinya tuh spiritual banget gitu buat aku nyanyi. Jadi ya kayak kalau mungkin buat orang-orang ya ada orang yang bisa merasakan lagu hanya sebuah lagu gitu, bernyanyi hanya bernyanyi gitu. Kalau aku spektrumnya cukup banyak, jadi I would say dan lagi-lagi ya kan Koci tahu ya kemarin ini satu hari aku kesini, satu hari aku ke situ, ya namanya juga proses hidup gitu. Tapi again kalau misalkan aku mau konklusikan tentang nyanyi and spirituality, buat aku apapun yang aku lakukan, aku pasti nyanyi buat yang di atas. Dan buat aku, kalian tuh nyanyi ya, yang suaranya bagus-bagus tuh, jangan fokus untuk perform gitu. Jangan fokus untuk jadi performatif gitu. Tapi untuk bisa ngerasain kenikmatan dan keindahan pada saat bernyanyi dan bisa menembus hati orang tuh kayak itu sebuah pengalaman spiritual yang luar biasa sih malah menurut aku. Kamu dapat pemahamannya dari mananya? Dari panggung lah. Dari pengalaman berarti? Iya karena dari pengalaman ya karena kan nyanyi cendol kayak sehari nyanyi lagu rohani gitu. Terus sehari nyanyi apa. Tapi kalau mau dibilang kalau kita ngomongin agama gitu. I'm not saying kayak gini loh, aku tuh tidak suka juga sebenarnya terlalu disebut penyanyi rohani gitu. Karena kan ada label itu ya, ada label kayak penyanyi rohani. Tapi aku mengerti kenapa orang menyebut aku penyanyi rohani, karena kan katalog aku banyak lagu rohani lately gitu kan. Jadi memang orang menyebut aku penyanyi rohani. Tapi untuk
disebut penyanyi rohani tuh sebenarnya kayak membatasi. Iya, itu membatasi ruang banget. Membatasi ruang banget dan jadinya jadi kayak lo penyanyi rohani. Contoh. Kayak I love fashion. You know I love fashion, right? Since long time ago gitu. Lo penyanyi rohani pakai bajunya nggak pantas kayak gini gitu. Misalkan. Itu kan karena pengotakan bahwa gue tuh penyanyi rohani gitu. Tapi sebenarnya apa yang gue lakuin mungkin ini bisa diterima dan tidak bebas berpendapat ya terhadap point of view ini. Tapi ini kan ini point of view aku pribadi. Kalau buat aku kayak ya kalau tadi point of view-nya bahwa bernyanyi itu adalah hal yang sangat spiritual sekali. Buat aku tuh itu tuh lebih dari pakaian dan lebih dari apapun itu gitu. Tapi ya mungkin aku ngerti. Aku mengerti dari sisi situ aku mengerti bahwa kayak ya sih harus yang sopan apa gitu-gitu. Tapi yang kan kadang aku juga nyanyi lagu pop. Aku masih ada di gig wedding misalkan. Kayak aku ada di gig festival apa atau apa yang which is ya bukan artinya gue harus menggunakan you know what I mean, right? Jadi kayak dan yang tadi coach tanya pemahaman spiritual ini ya itu ya karena pada saat di panggung gila orang tuh dikasih talent nyanyi tuh sama Tuhan tuh menurut aku tuh kayak iya Coach lah ngerti lah. Iya ngerti banget lah. Bisa gak sih kayak dengerin orang nyanyi suaranya bagus terus kayak lo bener-bener nangis gitu. Tapi ini terjawab sudah sih pertanyaanku. Sejak pertama kali mengenal Angel Peters ya. Bahkan sejak Edula cilik aku bertanya-tanya kenapa anak ini nyanyi bisa kayak gitu. Ternyata karena lagu apapun yang dia nyanyikan itu spiritual guys. Koneksi dengan langit langsung. Harus. Memang gitu ya. Aku sangat-sangat mengamini sih apa yang kamu bilang. Amin ya. Sangat mengamini. Karena gini ya maksudnya. Kayak penyanyi rohani nih sudah label selesai. Kayak membatasi diri gitu lah. Padahal buat kita nyanyi apapun itu spiritual experience. It is. Itu gunanya kenapa kita dikasih melodi-melodi ini. Wow. Kenapa orang bisa menulis melodi yang indah. 100%. Lirik yang indah 100%. Gitu kan. Selain kita ada di showbiz ini ya. Selain berjualan, selain pastinya ya mengerti sih dari sisi manusiawinya gitu ya. Manusiawinya adalah orang mencari makan dari sini gitu. Tapi di luar itu spiritual. Nyanyi itu is very spiritual, man. Yes. Dan kamu juga tadi mention soal mental health ya. I think di dunia penyanyi, di industri kita ini, mental health tuh jarang dibahas. Dan dengan kita mendalami spirituality juga, itu juga tentu menjadi anchor ya. Harus banget. Ada apa sih kok ada kan? Langsung didatangi nyamuk. Ya, sangat harus. It's an anchor gitu loh. It's an anchor. It's my anchor actually. Yes, it's my anchor. Yes. Karena aduh Koci, aku kan di dunia ini juga udah lumayan lama ya. Yes, jadi dari umur berapa? Di 8. Oh sekarang 20 ya. Jadi kayak udah ngeliatin mesti sudah melihat bagaimana jatuh bangunnya orang-orang ya kan. Kayak pengalaman number one, satu hari kamu bisa jadi nomor 1. Ya kan. 2 minggu lagi kamu the next day you can be unknown gitu. Jadi kayak humility itu sangat dibutuhkan. Jadi penyanyi. Terus purpose kamu mau nyanyi itu apa? Ya kan. Kayak gini makanya kenapa tadi Coach nanya kenapa sih tentang keluarga? Cause I feel like it. Cause I feel like talking about it. I feel like bagaimana ya gue bisa kayak menyampaikan vulnerability ini, mungkin ada yang bisa relate sama gue apa. Jadi kayak bukan hanya di spektrum ketenaran dan ya emang itu bonus banget sih. Jadi penyanyi itu sebenarnya enak banget. Udah lo suka nyanyi, lo dibayar, ya kan? Terus 40 menit, 1 jam deh. Gitu kan. Terus apalagi kalau yang lagunya terkenal gitu kan yang lu bener-bener bisa nyanyiin lagu lo sendiri lo bukan cover. Terus orang suka dengan lagu-lagu lo gitu. Itu nikmat apalagi gitu kan sebenarnya. Banget sih. Iya kan, itu nikmat apalagi tapi and you get to work with interesting people ya kan, with your friends. Orang-orang gila juga, orang yang seru. I know. Ya kan? Gila itu juga salah satu. Kayak maksudnya lagu-lagu
gue pasti imagine kalau orang yang punya satu lagu, ini I'm not talking about myself gitu ya, ini ngomongin yang kakak-kakak dan teman-temanku yang punya satu album dan satu albumnya terkenal semua. Imagine gitu kayak kamu bisa nyanyi 60 menit di atas panggung, nyanyiin lagu kamu yang mungkin kamu tulis, dan satu stadion bisa nyanyiin lagu itu, gitu. Yes. Aku aja tuh aku suka nontonin kayak konser-konser Indonesia, misalnya kayak Ocha, siapa. Itu pun kayak aku resapi dan bisa nangis gitu, kayak gila hebat banget ya bisa kayak gini gitu. Jadi when you see it from that perspective, it's gonna change a lot of things. Tapi I don't know guys, aku senang banget ya ngobrol hari ini sama Angel. Kayak Angel tuh aku bilang Angel nggak berubah, tapi Angel versi 2.0 setelah punya Kaspar kan, Angelnya versi 2.0 gitu loh. Koci. Iya kan? Kocinya Nadia masih sama Koci. Kalian juga pasti udah ngikutin Angel dari dulu. Tiap pelatihan nawar. Koci, susah banget. Dia kalau rekaman maunya cepet pulang. Nggak mau ngulang. Maunya one-take sampai sekarang. Maunya one take. Koci. Untung jago guys. Kalau nggak jago kan ulang-ulang. Dia kan gini kan. Gini ya nadanya ya. Gitu. Udah ya coach. Lagi. Udahlah coach. Pokoknya aransemennya yang ngikutin ke Angel. Gila ya. Tapi emang itu masa-masa itu. Well, I mean you're a musician dari kecil, so you know what you want, so that's good. That's a good thing. It's just I'm all over the place. All over the place. Mumpung kita lagi ngomongin musik nih sekarang ya. Okay. Sekarang fokus ke musiknya. Angel, tentang musik nih Angel. Oke. Pengen tahu dong, sebenarnya kalau untuk musik ya penyanyi, Angel Peters tuh berpanutan pada siapa Angel? Banyak banget sih. Aduh kebayang. Dari sih. yang lama sampai yang baru. Tapi aku harus membatasi kamu nih. Membatasi aku ya? Kasih aja 3 deh maksimal. Kalau impact yang paling besar sih, I would say Whitney Houston. Karena dari kecil tuh aku udah dengerin dia. I would say. Impact yang paling besar ya. Terus, aduh banyak banget lagi. Aku suka banget Sade. Oh gitu. That's why you see sometimes aku suka kepang rambut aku. Oke. Karena tapi kan dia lama musik nih. Yang kamu sebutin tuh udah tua-tua tuh. Udah jadul-jadul tuh. Operator. Yang lebih kekinian nggak ada Angel. Kanye West. You know what? How? You know I like him. Oke. Aku ngerasa dia tuh penyelamat hidup aku loh. Oke. Makanya aku bisa bilang nyanyi itu spiritual tuh salah satunya dari dia. Agak gak nyambung sih sama musik gue. Karena kalau musik aku dengerin cukup cukup varian. Of course. Sampai kayak Dennis Williams gue juga dengerin, mau level dari Predator dengerin. Kalau yang kekinian Cleo Sol gue dengerin, siapa dengerin. Jadi kayak bisa itunya tuh bisa mix and match gitu, nggak ada yang kayak. Bahkan gue sekarang lagi random, gue lagi suka banget sama song. Kok gue yang nggak sopan ya? Aku. Angel. Kamu boleh ngomong apapun sama aku. Lagi dengerin. Aku lagi mendalami kayak songwritingnya si Billy Joel. Kok dia bisa ya nulis? Billy Joel. Interesting. Slow down, you crazy child. You're so ambitious, so right. Tapi kenapa judulnya Vienna ya gitu? Terus gue lagi lihat. Dikulik kayak gitu. Ya. Terus dia bikin cerita. Ada satu lagi tentang istrinya. Judulnya She's always a woman. She kills me with her casual lies gitu. Which is yang sebenarnya kita sebagai cewek-cewek sering banget melakukan hal yang insignificant yang ternyata membunuh karakter laki-laki misalkan. Jadi kayak didalemin sama dia guys. Iya, kayak lagi jadi kayak random gitu. Kalau kayak gitu random. Cuman kalau yang influence ke suara direct tuh dia. Terus I love Sade, I love Cynthia Erivo. Oke, of course lah. Banyak tuh aku suka juga. Udah jogo. Barbra Streisand, I love Barbra Streisand. Iya, kalau sebutnya banyak banget pasti. Memories from the corner of my heart. Nah, kalau lagu-lagu terbaru, influence-nya dari mana nih? Kalau lagu-lagu terbaru ini secara vokal ya? Secara vokal ya. Aku sekarang lagi suka banget ya Sienna Spiro sih kayak
tiba-tiba meledak ya. Tapi gue jujur udah dengerin dia dari lama. Iya, tapi aku ngerasa tuh model-model vokalnya Sienna tuh berangkatnya juga dari Pain juga tuh ya. Pain, Adele sih. Iya sih benar. Adele tuh aku suka banget loh. Oke. Iya, salah satu ini aku juga dia karena Adele, ya. Kayak aku ngerasa kayak personality wise juga dia tuh kayak santai gitu. Kayak you can tell. Oh, paham. Oke. Ya kayak dia Iya. Starting to be. Oh, I love Ray. Oscar winning. Udah cukup. Udah banyak. Itu sama. Oh, sama juga. Itu segaris. Nggak bisa di ini ya. Itu segaris. Itu segaris. Yeah. Tapi kan maksudnya kalau kita mau bikin lagu kayak gini, again, maksudnya kayak kita mau sampling suaranya nih yang kayak gimana, apa gitu-gitu tuh kan kita harus dengerin banyak lagu, Koci. Harus dengerin banyak lagu, setuju banget. Nah sekarang gimana caranya Angel nyanyi dari umur 8 sampai menjadi seorang ibu sekarang? Merawat suara ada cara gak sih? Nah itu sangat sulit sih. Karena sulit katanya, gimana tuh? Iya pertama ngomongnya harus didikitin. Oh, tapi kan gak bisa Angel Peter ngomongnya. Iya cerewet banget. Sekarang ngomongnya harus didikitin. Enggak lah. Gak mungkin. Kalau kayak sekarang harus olahraga sih emang salah satu. Oh ya kamu olahraga banget? Lagi coba karena kayak stamina tuh turun banget ya Pak. Kebetulan ya punya anak ya. Jadi pas lagi hamil tuh kerjanya makan mulu salahnya. Ya understandable. Iya understandable dong ya. Cuman harusnya kan supposedly ada gerak dikit. Nah salahnya tuh agak kurang gerak. Terus jadi sekarang tuh lagi kayak I start again slowly from zero. Mulai jalan on the treadmill. Good. Enak banget loh kalau habis sebelum nyanyi. Iya. Tuh lari. Aku tuh ngerasa kayak kebuka. Iya. Itu kamu ngelakuin sebelum nyanyi? An hour atau enggak langsung sebelum maksudnya kayak hari itu gitu. Tapi ngerasanya tuh kasih kebuka. Nice. Oke. Sauna is also nice. Oke. Oh itu bikin ini ya kayaknya udah gitu. Flame-nya kayak keluar. Oke, lari sauna. Kayak flame-nya tuh flame-nya tuh kayak keluar. I love sauna. Terus tapi aku ada lagi yang juga selain sauna. Apa? Steam. Ya, same. Betul. Same but different. Iya kan? Tapi kayak ngeluarin flame. Yes, banget. Yang ada di, misalnya ngeluarin yang nempel di sini nih. Yes. Ya, itu enak banget guys. Coba ya. Langsung ngeplong tuh suara. Sama tidur tuh. Iya tuh jarang banget dibahas, tapi bener banget itu tidur guys. Tidur tuh. Gue emang kalau cuma sikat. Minyak, kacang gitu. Itu sebenarnya to me is like itu tuh kayak ya sebenarnya jangan makan bersih. Ini bukan mengencourage penyanyi-penyanyi di sini untuk makan es krim ya, jangan sebelum nyanyi kamu ikutin makan es krim gitu. Jangan lakukan itu ya, don't do that at home. Tapi buat aku itu tuh nggak sesignifikan tidur, olahraga, breathing exercise, dan tidur. Dari dalam itu, that's the core. Dari dalam, setuju. Dulu aku masih bisa YOLO tuh, bisa yang kayak gue nonton, misalkan aku tahu nih besok mau nyanyi gitu. Terus gue tuh di rumah masih nonton kayak Netflix gitu, atau nonton apa sampai pagi gitu. Nah sekarang aku udah lebih bisa dewasa untuk mikir kayak oke, besok gue mau apa kegiatan, at least I get itu 6 hours of deep sleep. Ini kalau orang punya pengalamannya banyak nih begini ngomongnya udah berdasarkan pengalaman nyata ya. Ya at least 6 lah. Nggak wise gitu kalau kayak bobo 3 jam habis itu. Nggak wise. Iya, maksudnya kayak 3 jam tuh sehajar nyanyi gitu. That's professional guys. Udah itu. Bahkan kalau bisa, misalkan nyanyi luar kota gitu. Sebelum nyanyi dapat tidur dulu, itu juga enak. Iya sih, benar. Sebelum jiar. Iya. Sama pemanasan Koci, balik lagi kita. Download pemanasan vokal 7 minutes vocal warm up. Sebelum vocal warm up ya, by Koci ya. Betul, tapi sayangnya di iOS belum ada. Lagi nggak aktif, tapi di Android kalau kamu punya Android. Soalnya akun developernya belum dibayar. Jadi lagi di take down. Ya tapi 7 minute vocal warm up di Android. 7 minute only deh. 7 minute only guys ya. Itu apa aja kontennya dalamnya? Lip trill, humming, humming, lip trill, gitu-gitu. Jadi kalau misalkan
lagi buru-buru nggak sempat pemanasan, buka aja aplikasinya. Tuh yang aku paling lupa apa? Pas lagi selesai hamil tuh, hamil mulu gue disalahin dari tadi, maaf ya Kaspar. Bukan itu, tapi lebih kayak lupa. Registernya tuh lupa. Jadi kayak dulu kan kesini. Iya. Jadi saking udah lama banget gak nyanyi, semuanya turun ke sini gitu. Jadi kayak ruang di sininya tuh kurang kayak deactivate. Iya, mesti diingetin lagi. Iya kan, masalahnya tuh mesti diingetin lagi. Betul banget, bener. Sekarang gimana? Sekarang kayak on off gitu, tapi sekarang udah mulai kayak since lagi nyanyiin lagu-lagu yang kayak gue udah sebenarnya autopilot. Jadi pas gue lagi mau reach satu nada gitu misalkan, gue ngingetin nih. Bukan kayak dong gitu. Tapi ya, I mean itu masa memory lah ya kan. Iya masa memory. Iya, ada banget. Harus dilatih. Bener harus dilatih. Kalau nggak lupa, kalau nggak nanti. Bener lupa. Tiba-tiba kesini lagi gitu kayak. Iya, bener. Kembali ke zona nyaman kita. Gitu. Padahal harusnya bisa ada registernya bisa gede gitu kan. Iya kayak My Voice kan lumayan. Kalian kalau mau lihat contoh nyata ya di Roommate Project ya ada ya kemarin ya. Ya Roommate ada. Ya kan itu gila men, Angel nyanyinya. Masa sih? Tapi tuh kayak ini gak sih? Apa? Kayak masih agak kesini gak sih? Sebenarnya bisa kayak agak. Kalau aku dengerin enggak ya? Serius? Sebetulnya bisa lebih ini ya. Kalau I mean. Maksudnya bisa lebih rongganya harusnya bisa. Lebih agak gede dikit gitu. Tapi tetep aja guys kalau belum nonton langsung ke YouTube-nya. Terima kasih. Ada live versionnya Garis Tangan juga. Nah itu dia yang sama Yonkers kan. Sama Yongki. Yongki, shout out. Yongki nih one of the best players in town. The best banget itu Yonkers. Si Yonkers tuh juga parah dia kalau show sama aku dia bener-bener kayak, Yong ayo latihan. Salah. Gitu. Terus nanti tiba-tiba main. Wah, kok gue jadi keren banget nyanyi lagunya. Iya, hebatnya Yongki. Nah, buat yang kalian yang nggak tahu, Yongki itu yang main piano di live-nya Garis Tangannya Angel ya. Iya. Yongki itu pemain piano yang dia bisa ngiringin penyanyi enak. Yongki tuh, kalau menurut aku ya, dia bisa gila sendiri, tapi ngiringin penyanyi bisa jadi enak. Nah, itu asiknya tuh si Yongki tuh. Nah, Angel, sekarang kita menuju ke, aku sebenernya gini, aku pengen nahan kamu di sini tapi kasihan Kaspar nanti. Enggak, ya, apa-apa, dia udah pergi. Oh, udah pergi. Nah, aku mau nanya nih, what's next? Kamu udah kasih aku teaser ya kan, rahasia-rahasia kamu ya kan. Bahkan ada satu yang tadi kamu kasih denger demo gitu. Kok ada sisi teaternya? Angel nih keluar lagi nih sisi teaternya. Jadi kita sebagai fans nih, apa yang bisa kita expect dari Angel Peters? Yang bisa di-expect pastinya lagu-lagu. Lagu-lagu yang akan keluar terus. Let's go. Yes. Karena aku di sini juga I'm learning again. Let's go. Yeah, I'm finding my voice again. Yes. Dan semoga bisa berkenan sih di teman-teman semuanya gitu. Jadi this is also a work, I would say ini tuh a work in progress sebenarnya gitu. Jadi sebelum-sebelumnya, well it's always a work in progress. Tapi ya mungkin kali ini I'm more focused towards what I'm doing, lebih fokus lagi, lebih driven lagi, lebih yakin lagi. Kayak orang gila gak sih? Tapi abis 20 tahun baru ngomong kayak aku lebih yakin untuk bernyanyi gitu. It sounds crazy, I know, but it is what it is gitu. Jadi yang teman-teman nanti mungkin bisa expect adalah rilisan-rilisan aku. Lebih relate, lebih bisa. Iya. Mungkin yang teman-teman nanti bisa expect itu adalah rilisan-rilisan aku ke depannya. Dan semoga yang aku nyanyikan nanti bisa lebih dekat dengan teman-teman semuanya. Teman-teman bisa lebih relate dengan lagu-lagunya. Lebih bisa merasakan sesuatu dari lagunya. Karena buat aku itu sepertinya achievement yang lebih. Iya, itu penting banget ya buat seorang Angel Peters. Karena aku merasa tuh kayak bukannya aku nggak mau uang banyak ya, tapi aku merasa bahwa kayak kita tuh sebenarnya hidup udah diatur kok gitu. Aduh, itu dia tuh sisi spiritualnya muncul lagi, tapi very important. Bener banget kita sudah diatur guys. Kita udah diatur kok. Bisa gue udah sering banget mau masuk jurang guys. Udah hampir kakinya udah nyemplung satu, diangkat lagi satu gitu. Jadi kayaknya sekarang kalau misalkan mau ngomongin tentang musik dan tentang bermusik, kayak aku udah cukup
lebih berani lagi dalam artian untuk ngomong gini gitu. Semoga nanti suara dan lagunya dan liriknya dan apa yang aku buat lebih dekat ke teman-teman gitu. Amin guys, itu bener banget ya. Aku sih uangnya bonusnya guys. Iya benar. kan? Itu cuma bonus, itu cuma bonusnya. Itu cuma bonus ya, tapi langsung aja dengerin Garis Tangan, Rindu Cinta. Please. Ya kan? Please guys ya. Dan kalian bisa tahu deh denger ceritanya tadi, background dari lagu-lagu ini. Kalian baca liriknya sambil denger lagunya, lebih kena guys. Ya. Kita gak nyanyi nih? Harus, ntar kita ini dulu closing ya? dulu. Kita closing kita janji ya. Oke, aja kita closing podcast kita dengan ngomong bebaskan suaramu sama-sama ya. Bebaskan suaramu gitu. Betul. Nadanya gimana? Bebaskan suaramu, pecah suara. Oke, bebaskan suara. Oke, 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Bye guys. Bye. Mengakali takdir yang telah ditetapkan untukmu. Selama jalan ku doakan, siapa aku coba melawan garis di tanganmu. Garis tangan kita tak sejalan. Garis tangan kita tak sejalan. Selama jalan garis di tanganmu. Selama jalan sampai jumpa, walau penuh tangisku di dada, sesak menerima bahwa dia bukan aku. Bahwa dia di ujungnya cinta yang kau cari.